Oke, kira-kira begini hasilnya. Hai semuanya, kali ini kita akan membahas cara menambah dimensi pada Revit. Di sini kita sudah membuat pola denah yang abstrak ya. Seperti ini 3D-nya. Lalu kita akan menambahkan dimensi pada gambar ini. Untuk menambahkan dimensi, kita bisa pergi ke tab Annotate. Lalu pada panel Dimension, banyak toolbar yang bisa kita gunakan. Di sini kita coba gunakan Aligned Dimension. Jadi align ini kita bisa memilih berbagai garis yang sejajar. Misalnya kita pilih ini, kita klik lagi, lalu klik di sini dan di sini. Nah, jadi di Revit kita bisa menambahkan dimensi secara berurutan ya. Lalu kita bisa selesaikan ini dengan cara klik di sembarang tempat, kecuali di garis yang tadi kita pilih. Misalnya saya klik di sini, dia sudah terbentuk ya. Di sini sudah terbuat dimensinya. Jika kita ingin membatalkan salah satu garis atau menambahkan salah satu garis, kita bisa memilih Edit Witness Line. Misalnya kita ingin membatalkan garis di sini. Nah, kalau sudah begini, kita tinggal klik lagi. Jika ingin menambahkan, kita pilih juga Edit Witness Line. Lalu kita pilih garis yang ingin diukur. Oke. Di sini juga kita bisa mengatur jarak garis ini dari si elemen. Kita bisa tarik ke sini. Kita bisa tarik cukupnya. Oke, misalnya seperti ini. Lalu kemudian kita pilih lagi di sini Align. Jika kita ingin memilih sisi dinding, kita bisa memakai tab pada keyboard. Jika kita tab sekali, nah di sini fungsi tab untuk kita memilih elemen atau menyorot elemen yang kita inginkan. Karena secara default dia akan mengarahkan ke center lines atau as pada dinding ini. Kita pilih tab. Kita bisa pilih garis sisi sini. Nah, di sini pun kita bisa memilih misalnya di ujung sini. Kita pilih openingnya, lalu kita pilih, kita ketik tab. Klik OK. Lalu kita klik lagi sembarang. Ya, seperti ini. Kita juga bisa memakai cara yang tadi. Nah, di sini kita bisa mengukur dari as ke as ya. Dari as dinding sampai pertengahan pintu dan juga as dinding yang sisi lainnya. Kita klik lagi di sini. Ini bisa kita atur titiknya. Kita tarik seperti ini, kita tarik. Lalu kita juga tarik seperti ini. Oke. Selanjutnya kita pilih align lagi. Tidak hanya garis yang horizontal atau vertikal ya yang bisa kita pilih. Pokoknya semua garis yang sejajar bisa diukur oleh align dimension ini. Misalnya seperti ini. Nah, ini kan sama ya. Dia sejajar. Sedangkan yang ini karena dia tidak sejajar, dia tidak bisa dipilih. Misalnya kita seperti ini. Oke. Selanjutnya kita bisa pilih linear. Linear ini kita seperti align tadi, cuman bedanya kalau linear ini dia lebih ke titik-titik dan hanya bisa mengukur secara vertikal atau horizontal. Tapi linear ini jarang dipakai ya, biasanya kita pakai align. Linear ini jarang dipakai kecuali untuk kondisi tertentu. Misalnya kita ingin mengukur
titik dari sini sampai sini, kemudian sampai garis terluar ini. Nah, di sini ada dua pilihan. Kalau linear ini kita bisa mengukur vertikal atau horizontal sekaligus ya. Jika tadi align kita harus memilih garisnya, kalau linear ini kita bisa memilih ujung atau sudut titik-titiknya. Misalnya kita tempatkan di sini. Oke, seperti itu. Selanjutnya ada angular. Angular ini untuk mengukur besaran sudut. Misalnya kita ukur di sini, kita pilih garisnya, lalu garis satu lagi. Nah, jadi ada dua pilihan, kita bisa mengukur sudut yang besar ini atau sudut yang kecil. Kalau kita tarik ke sini, nah dia hanya mengukur sampai 120. Jadi Revit hanya mengukur sudut sampai 180 derajat ya. Seharusnya kan kalau kita mau mengukur sudut dari sini sampai sini adalah 360 dikurang 120. Tapi di sini Revit hanya mengukur dari dua garis saja. Misalnya kita taruh di sini 120, terus kita cek di sini ya sudutnya siku-siku ya 90 derajat. Kemudian di sini juga kita bisa pilih 135 atau 45 derajat. Seperti ini. Oke. Itu untuk angular. Selanjutnya ada radial. Radial ini kita mengukur jari-jari dari suatu lengkungan. Misalnya kita pilih di sini. Oke. Berarti jari-jari si lengkungan atau setengah lingkaran ini adalah 150 ya. Contoh lagi, kita ukur di sebelah sini. Nah, dia otomatis akan mencari titik porosnya dan akan mengukur dari titik poros ini ke lengkungan ini. 60. Kita juga bisa memilih lengkungan luar, sisi luar atau sisi dalam. Sisi dalam seperti ini. Contoh yang lain bisa di sini, berarti jaraknya berarti jari-jarinya 100 ya. Oke, setelah jari-jari di sini kita bisa pilih diameter. Ya, seperti jari-jari, kalau jari-jari dia setengah jarak, sedangkan diameter dia full dari sisi ke sisi. Meskipun kita hanya membuat setengah lingkaran seperti ini atau lengkungan seperti ini, Revit bisa mengetahui diameter dari masing-masing lengkungan ini. Misalnya ini, jika dia jari-jarinya 150, otomatis diameternya adalah 300. Coba kita klik. Nah, dia sudah terukur ya, 300. Jadi kalau diameter ini kita juga bisa gunakan, tidak harus pada objek yang membuat lingkaran penuh. Kita bisa klik di sini, atau kita klik di sini ya 120. Di sini pasti 200. Oke, seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada arc length. Jadi arc length itu kita bisa mengukur panjang lengkungan. Misalnya kita mengukur panjang lengkungan dari sisi sini sampai sini, kita bisa pilih si lengkungannya, lalu kita pilih jaraknya atau batasnya. Misalnya kita pilih dari sini sampai sini. Oke, bisa terlihat 245. Itu untuk sisi luar ya. Kalau kita pilih sisi dalam, otomatis berbeda. Nah, berbeda ya. 205.
Oke, seperti itu. Kemudian semua dimensi ini juga bisa kita atur tipenya. Misalnya di sini, kita bisa atur berbagai tipe yang sudah disediakan oleh Revit. Dari mulai garis, lalu teks, kemudian jarak antara garis sampai elemen, garis pemisah ini, dan sebagainya ya. Oke, kira-kira begini hasilnya. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi Anda yang menekuni bidang konstruksi, khususnya berminat menggunakan software Revit. Sekian, terima kasih.